Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Program dari kelas LC01. Ya. Hari ini kita ini wah ini ada masalah lagi. Oke, kita masuk dengan sifat-sifat, saya tulis ya. Sifat-sifat operasi matrik ya. Kalau operasi matrik itu kalau operasi hitung kan tambah kurang kali bagi. Operasi matrik ada penjumlahan A tambah B, ada pengurangan A min B, ada perkalian A kali B, ada enggak pembagian A per B? Tidak ada ya. Jadi hanya tiga ya. Yang pertama adalah matrik A tambah matrik B sama dengan matrik B tambah matrik A. Nah, ini namanya sifat apa? Apa namanya? Sama 2 tambah 3 sama 3 tambah 2. Sifat apa? Komutatif ya. Komutatif. Yang kedua, matrik A tambah B tambah C kurungnya berbeda ya. Sama dengan matrik A tambah B tambah C, tapi kurungnya yang belakang. Satu yang depan, ke belakang. Unsurnya tiga-tiga ada. Nah, ini sifatnya apa namanya? Ya, sifatnya asosiatif ya. Asosiatif. Kemudian bilangan skalar kali matrik A tambah B adalah ini bilangan skalar ya, K-nya. Jadi K kali matrik A tambah K kecil ya. Kali matrik B. Di mana K adalah bilangan konstan atau sembarang bilangan ya. Sembarang bilangan. Yang berikutnya, ini baru matrik A kali matrik B. Matrik B tambah matrik C. Hasilnya apa? A kali B matrik AB tambah A kali C matrik AC. Ini sifat apa namanya? Ya, ini baru namanya sifat distributif ya. Sifat distributif. Ya. Kemudian matrik A tambah B dikali matrik C ya, dikali. Kali ini jadi takutnya dot vektor gitu. Jadi A kali C, tadi ya, A kali C AC, B kali C BC. Apakah AC sama CA? Tidak sama ya. Pada umumnya A kali B tidak sama dengan B kali A. Itu nanti kapan dia sama kalau dia saling inverse ya. Ya ini juga sifatnya sama distributif ya, sama. Kemudian matrik A kali matrik B kali matrik C. Sama dengan matrik A kali B matrik C. Ini jelas ya. Tapi kurungnya beda. Hasilnya sama. Ini sifat apa? Seperti tadi A tambah B tambah C gitu. Sifat apa? Asosiatif ya. A, A kali B kali C. Ini A kali B kali C. Kurungnya beda. Ya. Ini bersifat asosiatif. Ya.
Jelas yang di sini? Oke. Nah, sifatnya sampai sini. Nah, kemudian yang perlu tahu pada umumnya, nah ini, pada umumnya, oke, eh, A kali B tidak ya, A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Kapan dia sama? Kalau materi A dan materi B saling inverse. Artinya A itu adalah inverse-nya B, B itu adalah inverse-nya A. Itu disebut saling inverse. Ya. Sebentar lagi kita masuk ke sana. Kalau materi A kali materi B sama dengan materi 0, 0 ya. Materi 0 namanya. Ini tidak tidak mengakibatkan materi A sama dengan 0 atau materi B sama dengan 0. Mungkin salah satunya 0, tapi tidak dua-duanya 0 ya. Paham maksudnya? Kalau dua-dua 0 pasti materi 0 kan. Kemudian materi A kali B sama dengan materi A kali C. Ini juga tidak berakibat, mungkin disingkat ya, tidak mengakibatkan, tidak berakibat, bahasanya bisa berakibat B sama dengan C. Belum tentu ya, B sama dengan C. Maksudnya tidak berakibat B sama dengan C. Kalau ini. Bisa dipahami? Artinya A kali B dengan C, apakah B dengan C? Tidak mengakibatkan B, C, ya tidak selalu sama dengan B sama dengan C. Ya. Oke. Nah, barulah kita masuk ke berikutnya materi inverse. Nah, ini sifat-sifat materi inverse nanti yang berlakulah materi A kali B dengan B kali materi A, tetapi harus sama dengan materi identitas. Materi identitas disebut juga materi apa? Minggu lalu pelajari. Materi satuan. Lupa. Lambangnya I ya, identitas, materi identitas disebut juga materi satuan. Kan kita pelajari kan ada materi diagonal. Ya, pertama jangkar umum, materi diagonal, materi identitas, materi singular, masih non singular, materi apa lagi? Segitiga atas, materi segitiga bawah. Kemudian ada materi idem. Idem itu sama. Idem putan dari A pangkat 2 sama dengan A juga, ya kan? Kemudian eh, nilpoten materi A. Kalau pangkat 2-nya belum tentu 0, materi 0. Tetapi A pangkat 3 mulai. Materi A pangkat 3, A kali A 3 kali, hasilnya materi 0. Nah, itu sebut materi nilpoten. Ya. Kemudian ada materi transpose. Transpose. Materi simetris. Materi simetris kalau di pangkat 2, A kali A, hasilnya, kalau di transpose hasilnya A juga. Itu sebut materi. Artinya diagonal utama berfungsi sebagai cermin. Terjadi refleksi ya, pencerminan. Ya, kalau di transpose hasilnya A juga. Kemudian habis ya. Macam ya. Enggak. Nah, kita lanjutkan sekarang materi inverse. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini sifat-sifat umum ya. Halo. Kalau sudah, kita masuk dengan materi inverse ya. Ini kan pasti saya kasih Anda kan. Ya mungkin kebiasaan memang bagus ya, mencatat itu lebih berkesan ya. Tapi kadang-kadang waktu kita ya, waktunya cuma 2 SKS nggak cukup. Materi inverse.
Nah, kita ada definisinya apa? Bila matrik A kali matrik B sama dengan matrik B kali matrik A sama dengan matrik identitas. Nah, ini. Jadi pada umumnya matrik A kali matrik B tidak sama dengan matrik B kali matrik A pada umumnya. Tapi kalau yang sama itu harus sama dengan identitas. Baru bisa. Maka dikatakan matrik A dan B saling inverse ya. Maka matrik A-nya dan matrik B-nya saling inverse ya. Notasi tanda ya, notasi inverse adalah matrik A adalah matrik inverse itu adalah apa? Bersama dengan boleh A di pangkat min 1. Kalau transpose mungkin di SMA lambangnya apa? A pangkat T. Tapi ada yang pakai aksen, betul nggak? Ada yang pakai aksen, ada yang pakai T. Ada yang pakai T kecil, ada yang pakai T besar. Macam-macam. Ya. Oke. Sifat-sifat materi inverse. Sifat-sifat materi inverse. Ya. Apa sifat-sifat materi inverse? Yang pertama adalah jika. Ini tadi. Jika A dan B. A dan B. Matrik non singular. Matrik non singular ada dua kan? Non singular. Apa dulu definisinya? Apa yang maksud dengan matrik non singular? Determinannya tidak sama dengan nol. Berarti ada. Kalau sama dengan nol namanya matrik singular, betul ya. Maka kalau kalau matrik A non singular dan matrik B juga non singular, maka perkaliannya juga non singular. Jadi matrik A kali matrik B juga non ya, juga matrik non singular. Artinya non singular itu adalah determinan A-nya ya. Determinan A-nya tidak sama dengan nol. Ya, itu artinya. Jelas? Halo. Yang kedua, matrik A dikali matrik B, jika diinverskan, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Inverse yang belakang dulu kali inverse yang depan. Kebalik ya. Ya. Ini terjadi juga transpose. Transpose sama aja. Matrik transpose juga matrik A kali B di transpose, transpose matrik belakang B transpose kali A transpose. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, cukup jelas? Baik. Sebentar lagi A mati tersangkar, maka ya, sebentar lagi. Nah, ini saya ingatnya saya jangan lupa di save. Kalau nggak save hilang ya. Berarti yang sampai yang tadi saya save. Jadi saya harus save ya. Ingat, sebenarnya ini tidak perlu catat ya. Kecuali dosen tidak berikan Anda yang mau tak mau. Kalau perlu dipoto ya. Yang malas kan, ceklak. Ya. Ceklak. Ya, gitu. Ya, rajin ya. Tapi waktu kita itu agak kasif ya. Kalau pendek ya. Baik. Yang berikutnya adalah A matrik sangkar. Ini sambungannya nih. A matrik
Bujur sangkar. Ah, apa kalau ini bujur sangkar, kalau n kali n banyak baris dengan a. Matrik yang ketiga, matrik a pangkat n sama dengan berapa? A kali a, ya enggak? Sampai sebanyak n, ya enggak? Contohnya a pangkat 3 artinya a kali a sebanyak 3 kali, ya enggak? Itu maksudnya contohnya. Yang keempat, nah, a pangkat n, sorry, a pangkat 0 berapa? Halo, a pangkat 0 sama dengan matri identitas bersatu. Ini matri hasilnya kan? Matri A masa satu? Materi identitas, ya. Materi satuan, ya. Materi identitas atau materi satuan. Tahu buktinya apa? Dari rumus inverse yang dulu ada saya tulis minggu yang lalu. Yang pertama ingat nak, materi A kali materi inverse adalah identitas. Sekarang coba kalikan nih. Apakah berapa? Ini artinya satu. Satu tambah min satu nol lah. Nah itulah buktinya. Buktinya sederhana, ya. Nggak mengira, ya. Jadi rumus materi inverse yang pertama. Materi inverse ada tiga kan? Ada yang minggu lalu. Yang ke nanti khusus juga terpelajari, ya. Yang kelima berikutnya materi A berpangkat min n. Ini artinya apa? Artinya A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 dan seterusnya sebanyak n kali. Kan tadi n kali. Contohnya apa? A pangkat min 3. Apa artinya itu? A pangkat min 3 itu sama dengan A pangkat min 1 kurung pangkat 3. Sama enggak artinya? Kalau ini kan pangkatnya dikali, enak. Berarti A pangkat min 1 itu inverse. Inverse-nya dikali sebanyak 3 kali. Inverse A kali inverse A kali inverse A sebanyak 3 kali. Jelas di sini? Ini contohnya. Ya. Itu artinya, ya. Oke. Kemudian eh, yang keenam, jika materi inverse kita inversekan lagi, hasilnya apa? Kembali ke semula A. Ini sama transpose. Materi transpose ditransformkan lagi, hasilnya materi semula A. Ya. Tadi A kali B inverse juga inverse belakang kali inverse depan, transpose juga transpose belakang kali transpose depan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Sifat-sifat, ya. Ini sifat-sifatnya. Satu lagi, jangan lupa. Pak hilang. Yang ke sudah? Belum. Ada yang kurang jelas? Tanya, ya. Ya. Hey, finish? Sudah selesai? Hah? Kalau autosave saya mesti ambil nanti di itu OneDrive itu penyakitnya gitu. Kalau ini yang penting ingat save gitu ya. Tolong ingat deh, ya. Tidak hilang. Oke, yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah P kali A. P kali A diinverskan. Hasilnya apa? Well, berarti P pangkat min 1 kali A pangkat min 1 enggak? A, P pangkat min 1 itu apa? Super P kan? Kali inverse. Contohnya apa? Saya contohkan misalnya 3A diinverskan. Hasilnya apa? 3 pangkat min 1 kali
A pangkat min 1 inverse A. 3 pangkat min 1 adalah sepertiga. Itu maksudnya. Hati-hati ya. Ada satu lagi. Oh itu determinan nanti ya. Lain-lain enggak. Ya ini ngerti ya di sini. Yang ke-8 adalah matri A berpangkat M dikali matri A berpangkat N adalah A pangkat kalau dikali sama dasarnya pangkatnya diapakan? Ditambah betul. M tambah N. Jadi kalau contohnya A pangkat 3 kali A pangkat 2 hasilnya A pangkat 5. Dijumlahkan ya. Ke sini. 3 tambah 2 hasilnya A pangkat 5 ya. Yang ke-9 A pangkat M dikurung pangkat N hasilnya A pangkat diapakan? Dikali. Contohnya A pangkat 3 dikurung pangkat 2 hasilnya A pangkat berapa? 6 ya. 3 kali 2. Jadi ke situ. Oke, sampai sini jelas? Nah, sekarang ada soal. Ini belum selesai. Ada matrik 2 kali 2. Kemudian mencari matrik inversnya gimana? Ya siapa sudah benar kan? Seperterminan kali matrik adjoint. Adjointnya apa? Diagonal utamanya dibalik. Ya nak? Yang lainnya kali min. Tahukah Anda datang dari mana rumus itu? Selama ini ada buktikan ya. Ya ini belum sampai sana ya. Oke. Oke, sudah? Kita lanjutkan. Ada soal. A-nya adalah 2 kali 2. Ordonya. Ordo 2 kali 2. Diketahui 1, 2, 3, 4. Kurung matriknya boleh kurung siku atau kurung biasa. Tapi tidak boleh agak mutlak ya. Agak mutlak itu lambang dari determinan. Jadi, ya, determinan. Ditanya materi inverse-nya. Oh ya, sebelum ini sorry. Mencari inverse, sebentar. Mencari inverse ada berapa cara? Sudah saya jelaskan minggu lalu. Mencari materi inverse ada berapa cara? Ada 3 kan? Yang pertama apa? Materi A berpasangan dengan inverse-nya. Materi A kali inverse-nya sama dengan identitasnya tadi itu. Yang kalau kita kalikan apakah 0 sama dengan identitas. Enak. Ini yang pertama. Yang kedua kita gunakan OBE. Nah, OBE ini aku belum belajar ya. Itu materi A berpasangan dengan materi identitas dengan bantuan operasi baris elementer, maka si A ini kita ubah menjadi identitas, maka identitas berubah menjadi matrik inverse. Ini yang baru bagi Anda ya. Belum dapat ya sampaikan OBE. Atau di istilah asingnya eliminasi Gauss-Jordan. Dikemukakan oleh Bapak Gauss dan Bapak Jordan. 2 orang. Gauss adalah juga seorang ahli fisika. Ya, fisika dan elektronik gitu maksudnya. Jadi eliminasi Gauss dan Jordan. Yang ketiga, nah ini yang Anda pakai biasanya. Materi inverse adalah seperterminan kali materi keluar. Di kabelnya kalau tidak boleh tertekuk dia nak mau. Hah? Hidup.
Itu nyala ada lampu. Ini barunya. Jadi yang ketiga adalah inverse matri A adalah seterminan kali matri ajuan A. Ini yang Anda pelajari 2 kali 2. Itu ini berlaku umum. N kali N, jadi 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Cuma 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya menggunakan cara kofaktor. Nanti di mana, nah ini nih, yang ini ya. Di mana, where, gitu kan. Di mana matri adjoint A itu sama dengan matri kofaktor di transverse. Ini ada rumusnya nih. Nanti kita pelajari batu matri adjoint ya. Dan matri kofaktor dulu, baru matri adjoint. Ya. Kalau 2 kali 2 yang Anda pelajari, diagram utamanya dibalik, yang lain kali min. Ya. Tuh nanti saya buktikan ya. Oke. Sebelum tadi itu, tadi ini dulu baru masuk ke yang soalnya. Oke. Jadi yang bisa Anda kerjakan untuk materi 2 kali 2, yang pertama dan ketiga aja. Maaf Pak, karena yang kedua kan belum belajar OB. Ya. Yang kedua belum belajar operasi baris elementer. Ya. Atau eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Baik, udah masuk, udah belum nih? Ayo sini, udah belum? Masih catat? Belum. Dan sudah, kita lanjutkan. Materi A-nya Odo 2 kali 2, ditanya inverse, materi inverse-nya. Ya, materi inverse-nya gimana nih? Yang pertama, kita gunakan A kali materi inverse sama dengan identitas. Di mana misalkan inverse-nya karena Odo 2 kali 2, kita misalkan dengan apa? A, B, C, D. Enak. Karena 2 kali 2. Kalau 3 kali 3, ya kita misalkan A, B, C, D, F, G, H, I. Jadi ada 9 elemen. Ini 4 elemen ya. Oke. Baru kita masukkan materi A-nya berapa? Ya. 1, 2, 3, 4 dikali dengan materi inverse yang kita misalkan A, B, C, D sama dengan I-nya I2 ya. Karena odo 2, I2, odo 3 kali 3, I3. 1, 0, 0, 1. Apa ini masuk dengan materi? Materi identitas apa? Diagonal utama sebab 1. Materi diagonal di mana diagonal utama sebab 1 ya. Diagonalnya tidak semua 0 tapi semua yang lain 0. Nah, terjadi perkalian 2 matrik. Ya. Baris 1 kali kolom 1. Kan gitu kan? Apa tuh? 1 kali A mungkin jalannya atau langsung. Bisa kan? Saya belajar. Baris 1 kali kolom 1 dia letaknya di 1 1 ya. Di baris 1 kolom 1. Jadi 1 kali A ditambah 2 kali C 2C. Kemudian baris 1 dikali kolom 2. Kolom 2. Kolom 2 ini. Nanti warna. Nah, itu. Hasilnya apa? 1 kali B. B baris 1 kolom 2 di sini ya. Baris 1 kolom 2 letaknya di sini. Jadi baris 1 kolom 2 ini baris 1 1, ini 1 2 2 1 2 2 ya. Di sini artinya 1 kali B B ditambah 2 kali D 2D. Kemudian baris 2 ya, baris 2 dikali dengan kolom 1 apa? Baris 2 di kolom 1. 3 kali baris 2 kali kolom 1. Di 21 ya.
Letaknya di baris 2 kolom 1. 3 kali A, 3A ditambah 4 kali C, 4C. Baris 2 dikali dengan kolom 2. Ya, kali kolom 2. Hasilnya apa? 3 kali B tambah 4 kali D nak? 3 kali B tambah 4 kali D. Ini hasilnya. Ini sama dengan 1001. Maka akan terjadi 4 persamaan. Betul tak? 4 persamaan. Nah, muat 4 sini. Kita geser letaknya. Ya, kita geser ke bawah. Jadi ini kita salin A tambah dulu. Boleh. A tambah C sama dengan 0. Sini apa? 3. A tambah 2C. A tambah 2C sama dengan 0. 3A tambah 4C sama dengan 0. Terus sini B, yang sebelah kanan B tambah 2D sama ini 01. Ini salah tadi ya. Ini 1 kan? Yang 1 ini 0 ya nak? Ya kan? Ya ini kan 1 yang baru. Nah ini 0, ini 1 balik ya. Ini 0. Terus satu lagi apa? 3B tambah 4D adalah 0. Nah, salah lagi. Ais. Tadi saya sebut 01. Terusnya 0 lagi. Oke. Ini kita samakan. Menghilangkan apa ya? Kalau ini saya mau jadikan C-nya sama, terserah mau A-nya sama atau itu terserah. Mau C-nya sama, oke. Berarti C-nya yang saya rubah, yang samakan. Berarti sini C-nya ya, yang kita samakan. Jadi ini kali 2, ini kali 1 enggak? Supaya dapat 4C, 4C. Kalau ini, supaya sama enggak? Misalnya D juga. D-nya yang disamakan, apa? Halo? Ini kali 2, ini kali 1. Nah, sekarang A kali 2 kali A tambah 2C 1. Jadi 2A tambah 4C sama 1 sama 2. Ya. 2A 2A tambah 4C sama dengan 1 kali 2 2. Yang berikutnya di bawahnya salin aja. 3A tambah 4C tambah 4C sama dengan 0. Ya nak? Nah, paham ya? Nah, ini namanya apa? Tahu? SPL, sistem persamaan linear. Itu adalah dua persamaan dengan dua variabel. Betul tak? Itu adalah sistem persamaan linear. SPL, singkatannya. Sistem persamaan linear. Nah, sekarang C-nya bisa hilang nggak nih? Diapakan? Kalau C-nya hilang, ditambah atau dikurang? Dikurang. Ya, dikurangi. Jadi apa? 2A kurang 3A berapa? Min A. 2 kurang 0, 2. Dikali min 1. Dikali min 1, ini jadi plus. Min kali min plus. 2 kali min, min 2. Jadi A-nya dapat 2. Min 2. Ya, A-nya min 2. Kalau A-nya dapat, berapa? Berapakah C-nya? Yang ambil yang sini, ambil yang kecil. Mana yang kecil sini? A tambah 2C1 atau 3A tambah 4C0. Serah. Hah? Terserah, ini bebas ya. Pilih salah satu, A tak boleh ada A tambah 2C sama dengan 1. Nah, masukkan A-nya berapa? Min 2 tambah 2C adalah 1. 2C adalah 1. Min 2 pindah ke kanan plus 2. 2C adalah 3. Berapa C? 3 per 2 atau 1,5. Inilah C-nya. Kemudian, ya. Demikian juga yang ini kita kali 2. Ini 2B tambah 4D 0. Ya. Baris yang berikutnya dikali 2 yang atasnya
2D tambah 4. Ya, DE ya. A, B, C, D. B ya. Salah. B dulu. 2B tambah 4D. Ya. 2B tambah 4D sama dengan 0. Di bawahnya, salin 3B tambah 4D. 3B tambah 4D adalah 1. Supaya 4D-nya hilang, diapakan? Dikurangi. Ya. Min. Ya. Ini min, ini juga min. 2B kurang 3B, min B. 0 kurang 1, min 1. Ini kalau kali min 1 atau dipindahkan sama ya. Ini plus B, ini plus 1. Jadi B-nya berapa? 1. Kemudian berapa C-nya? Berapa D-nya? Boleh pilih yang di sini. Yang kecil ya, jangan gede-gede. Boleh B tambah 2D 0? Boleh. Kalau ambil sini B tambah 2D adalah 0. Ini kan dikali 2 ini tadi ya. B-nya 1. Jadi 2D adalah min 1. D berapa? Min 1 bagi 2 nak? Min 1 bagi 2 min setengah. Ya. Jadi min setengah. Nah tadi kita misalkan apa tadi di soalnya? Hah? Di soalnya tadi kita misalkan bahwa materi invers ya ini. Yang kita misalkan materi invers ini enggak? A, B, C, D. Nah, jadi berarti kita jawab sini. Jadi materi invers A adalah tadi apa? A, B, C, D. Berarti ini materi invers A adalah ganti A-nya berapa? A-nya min 2, B-nya 1, C-nya 1,5, D-nya min setengah. Ya kan? Halo? Ya. Nah, inilah jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, tadi ada 3 cara yang bisa, cara 1 dan 3. Cara 2 belum ya. Mengapa belum? Karena kita belum mempelajari OBE. Operasi baris elementer. Ya. Eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Oke, sampai sini. Jelas? Yang saya catat kan? Ini ada di ini juga. Ada di MS Word-nya. Ada sama ya. Nggak perlu catat ya. Supaya cepat. Ini tujuannya untuk rekaman ya. Oke, yang kedua nggak bisa. Jadi yang ketiga adalah dari materi inverse adalah sepertemuan A kali materi adjoint A. Nah, tadi A-nya berapa tadi? A-nya diketahui 1, 2, 3, 4. Determinan berapa? Jadi utama 1 kali 4, 4. Dikurangi dengan lain 2. 4 kurang 6, min 2. Hanya ini yang tidak 0. Tapi yang sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasti 0. Yang 4 kali 4, 0. 5 kali 5, 0. Asal urut. Ya. Kecuali 2 kali 2. Nah, determinan A apa? Determinan A adalah determinan dari 1, 2, 3, 4. Ini filenya belum saya kasih ya. Belum. Oke. Adalah AC kali diagonal utama dikurangi AC kali diagonal yang lain. Kan gitu nggak? Halo? AC kali diagonal utama 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. Ya nak? Hasilnya 4 kurang 6 min 2. Nah, materi inverse adalah seperterminan. Terminannya berapa? Min 2 kali materi adjoint. Nah itu. Adjointnya diagonal utamanya dibalik. 1, 2 ini jadi 4, 1. Ya enggak? 1, 4 jadi 4, 1. Yang lainnya kali min. Min 2, min 3. Ya, ini kurang. Artinya kurang pas. Bentar.
Kita pindahkan di sini. Jadi ini yang tadi hasil kali dengan utamanya dibalik, yang lainnya dikali min. Nah sekarang min setengah kali 4 berapa? Halo, min 2. Sepermin 2 kali min 2 adalah 1. Sepermin 2 kali min 3 per min 2, 3 per 2, 1 setengah. Min setengah kali 1, min setengah. Sama enggak? Hasilnya sama enggak? Tinggal yang OBE belum. Ya? Belum, karena itu belum. Kalau mau boleh, ya kan. Ya, boleh aja, tanggung. Oke, yang kedua, sebelum kedua, kita OBE dulu sedikit ya. Eh, oke, sampai sini. Bagaimana perjanjiannya? Tidak usah catat, waktu kita tidak banyak terbuang, ya. Karena bahannya kan ada, ya. Ini juga ada. Paham nggak? Setuju dulu, tanya setuju atau belum? Kalau nggak setuju, ya ikut. Oke. Nah, sekarang OBE. Apa tuh OBE? Adalah operasi baris elementer. Ini yang terkenal eliminasi Gauss Jordan. 2 orang ya, ahli matematiknya Gauss dan Jordan. Nah, ada disebut operasinya BIJ. I baris, J kolom ya. BIJ sama enggak dengan BJI? Ya. Sama enggak dengan BJI? Baris B baris 1 2, baris 1 tukar baris 2, sama enggak baris 2 tukar baris 1? Nah, tukar letak. B12 ya, baris 1 pindah ke baris 2, baris 2 pindah ke baris 1. Kalau B21 baris 2 pindah ke baris 1, baris 1 pindah ke baris 2. Cuma urutannya dia kan. Oke, itu BIJ. Kemudian ada namanya BIP. BIP artinya baris ke I itu baris ke I dikali P. Ya. Baris ke I-nya dikali P. Di P dikali baris ke I. Ini kebanyakan untuk menjadikan satu. Sama. Bagaimana 5 jadi 1? Maka 1/5 kali baris keberapa itu bisa baris kedua. Ada angka 5 bisa menjadi 1, letaknya di baris 2. Maka baris 2 itu dikali dengan ya. Jadi baris 5 ada bilangan yang menjadi 1. Ya, contoh misalnya. Kalau ada contohnya gini ya, 1 2 3 4 5 6. Sorry. 4 5 6 7 8 9 ya. Ini kurang bagus. Nah, saya mau jadikan misalnya 5 ini menjadi 1. 5-nya. Maka sini apa saya tulis? Baris kedua, kan baris kedua tuh. Posisinya 5 itu terletak pada baris kedua dikali 1/5. P-nya 1/5. Berarti sini ini kan akan menjadi di 1 2 3. Terus yang ini saya kali 1/5 apa saya? 4/5. Jadi 1 nak, 1/5 kali 1/5, 5 ke 1/5 1, 6/5. Betul nak? Yang lain tetap 7, 8, 9. Paham maksudnya? Jadi 5-nya ini, tadi 5 ini jadi 1. Tapi yang lain ikut. Di bahasa itu ikut semua. Mengalami perubahan. Ya. Nangkap maksudnya? Itu namanya BIP. Kemudian ada namanya BIJP. BIJP itu artinya apa? BIJP artinya baris ke I yang lama atau baris ke I yang berubah ditambah dengan P kali pengalinya kali baris belakang J.
Ini halaman yang lainnya nanti ya. Bingung deh. Sampai sini ngerti enggak? Halo. Ya. Nah, kalau ngerti maka kita lanjutkan ke BID. Ya. BIJP itu artinya baris ke I ditambah pengalinya kali baris ke J. Ini tujuannya menjadikan nol. Jadi kalau ada angka bilangan menjadikan nol, berarti identitas kan ada satu ada nol kan, menjadikan nol pakai BIJP. Nah caranya, misalnya ada saya tulis baris ke buat baterai gitu ya. Misalnya saya ada mau jadikan nol itu ini aja lah. 1, 2, 3, 4. 4 ini saya mau jadikan nol. Gimana? Kalau 4, yang 4 ya. Misalnya ini nol. Sorry, ini nol, ini menjadikan nol. Ini ada angka 3. Ini jangan nol. Ini saya 1, 4. Oke. Ini seperti mau jadikan identitas ini 1, 1. Ini diagram utama 1, 1. Ini mau jadikan nol. Kalau 3 ini menjadi nol, coba tanya. Halo? Baris berapa yang mau dinolkan? Ini rumusnya itu sendiri ya. Ingat ya. Baris berapa yang dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom tuh, nah di kolom itu ada angka 1 yang diagram utama. Elemennya terletak pada diagram utama angka 1 harus 1. Kalau enggak 1 enggak bisa ya. Bisa juga kalau enggak 1 tuh lainnya ceritanya. Ini yang untuk jadikan identitas. Ini baris berapa yang menolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 enggak yang merupakan elemen diagonal utamanya. Ada angka 1 tetap baris berapa? 1 ini yang bisa titik atau kasih warna. 1 ini terletak baris berapa? Baris berapa tuh? Baris 1 dikali lawan tanda angka yang mau dinolkan. Yang mau dinolkan angka berapa? Bilangan berapa yang mau dinolkan? 3. Lawan tanda -3. Paham maksudnya? Saya ulang lagi ya. 3 ini kita menjadi 0. Saya tanya, 3 ini terletak pada baris berapa? Baris 2. Ya, tulis. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga jadi harus 1 dulu jadi ya. 1 itu tadi apa? Pakai BIP. BIP-nya. Nah, dibanding di kolom itu ada angka 1, kolom 1 ya. Ada angka 1 yang terletak pada diagonal utama. Tanya, 1 yang terletak di utama itu di kolom 1 itu terletak pada baris berapa? Pada baris berapa? Baris 1, maka sini 21 ya. Dikali lawan tanda bilangan yang mau dinolkan. Yang dinolkan 3. Lawan tanda apa? -3. Nah, pasti benar. Nah, kita tulis. Baris yang tidak berubah, baris 1 salin aja. Tidak berubah. Nah, baris 2 yang berubah nih. Apa artinya baris 21 -3? Itu artinya apa? Baris 2 yang baru. Ingat ya. Sorry. Baris 2 yang lama ditambah ya. Begini. BIJP, maaf udah. BJP ini artinya baris 2 yang baru, saya lingkar ya, sama dengan baris 2 yang lama ditambah pengalinya -3 dikali baris belakangnya. Maka enggak? Ini akan mengalami nanti sama semua ya. Ya. Yang pakai OBE pasti mengalami gini ya. Yang paling sulit ini ya. Saya perhatikan. BIJP artinya baris 2 ini baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama. Yang baru saya lingkari ya. Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah pengali kali ini rumusnya. Baris ini ya baris I yang lama ditambah
Baris 2 yang lama ditambah min 3 kali baris yang belakangnya B1. Ya. Paham nggak? Nah, dari salin sini. Baris 2, hello. Baris 2 yang lama berapa? 31. Tulis sini, 31. Kemudian baris 2 yang lama, ya, ini min 3 kali baris 1. Baris 1-nya berapa tadi? 1, 2. Dikali min 3 berapa? Min 3 kali 1, min 3. Min 3 kali 2, min 6 enggak? Nah, jumlahkan. Jadi baris 1 ini dikali dengan min 3. Jadi min 3, min 6. Dijumlahkan menghasilkan baris 2 yang baru. Maka baris 2 yang baru berapa? 0, ini berapa? Min 5. Kursi 0, min 5. Nah, itu masuknya. Yang 3 tadi sudah jadi 0 lah. Bilangan 3 tadi sudah jadi 0 lah. Nah, itu. Jadi yang 0 itu tadinya dia 3. Tadinya 3, sekarang jadi 0. Warnanya kuning. Tadi 3, sekarang jadi 0. Ya. Jelas ya? Jadi fungsinya ada menjadikan 0. Itu sebetulnya. Jadi BIP menjadikan 1. BIJP menjadikan 0. BIJ baris juga baris. BIJ jadi BJI. Ya. Nah, kalau ini tahu, udah kita sudah bisa pakai. Oke ya, saya tulis. Sampai sini jelas? Halo? Ya. Oke, kalau sudah, kita teruskan. Tapi diganti tadi kita catat kan? Perhatian aja kan? Ya. Nanti suara saya kan ada, kecuali rekamannya hilang. Ada pernah terjadi gambarnya ada, suaranya ada. Nah, itu. Saya nggak tahu, Anda itu ada dulu. Iya. Ya, suara hilang. Kacau. Nah, ini yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Materi A berpasangan dengan identitas dengan bantuan operasi baris elementer menghasilkan A menjadi identitas. Jadi A itu diubah jadi identitas, identitasnya menjadi materi inverse. Yang tadi ya, kita salin. A-nya berapa tadi? Halo, A-nya berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan sini. Jadi A-nya 1, 2, 3, 4 berpasangan identitas I2 berarti ya. I2 1, 0, 0, 1. Sekarang ini diagonal utama ya. Diagonal utama. Ini menjadi 1. Sudah 1, untung enggak usah kerjaan lagi kan. Seandainya angka sini adalah 5, maka baris 1 ini harus dijadikan 1. Baris 1 dikali 1/5. Atau begini juga lihat. Kalau ada 3 baris, di kolom 1 tuh misalnya angka paling atas 5, 3, 1. Berarti Anda boleh lakukan BIJ, B13. P5 ke 5-nya pindah ke baris 3, 1-nya pindah ke baris 1. Betul nggak? Halo? Nah, kalau menurut saya, di kolom itu, kolom 1 misalnya ada 3 kali 3, elemen paling atas adalah di kolom 1-nya 5, di paling bawah baris ketiganya 1, Anda perlu tukar BIJ, B13 atau B31, sama kan? Nah, jadi nggak usah pakai OB, nggak usah pakai hitungan jadi jadi apa? BIP, nggak usah pakai BIJ aja, ya. Nanti kita ngalami juga. Nah, sekarang nih saya lakukan 1 sudah beres, sekarang 3 nih. Kita kerjanya by kolom, ya, berdasarkan kolom. Kolom 1 dulu, baru kolom 2. Kolom 1, 1 ini sudah 1, sekarang ini 3. 3 ini bagaimana supaya menjadi 0? Halo, kita menjadi identitas kan? Nah, bagaimana ini menjadikan 0? Di sini. Sorry. Kok hilang? Nah, di sini apa?
Kok panah di situ? Gini. Nah, baris berapa? 3 ini tetap pada baris berapa? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1. Pusing tadi ya. Dibanding di kolom itu ada angka 1. Nah, saya kasih warna lain misalnya. Atau titik-titik. Terletak pada baris berapa? 1 nih. 1 dikali dengan lawan tanda angka minolkan. Persis sekali. Sama dengan tadi kan modelnya. Nah, apa artinya nih? Ini B21 min 3. Ini artinya apa? Apa artinya nih? Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah pengalinya kali baris belakangnya. Baris 2 yang lama berapa? Halo? Kalian semua ya. 3, 4 pembatas 01. Harus semua. Karena semua yang tadinya identitas tidak menjadi invas nanti. Kemudian ya, ini baris 2 yang lama. Kemudian ditambah dengan min 3 kali baris belakangnya. Min 3 kali baris belakangnya. Baris 1. Nah, coba baris 1 ini berapa? 1, 2, 1, 0 dikali min 3. Min 3 kali 1. Min 3. Min 3 kali 2. Baris 1. Min 6. Min 3 kali 1. Min 3. Min 3 kali 0. 0. Jumlahkan. Inilah yang ini baris 2 ya. Inilah menjadi baris 2 yang baru. Tambahan berapa? Ini panjang ya. 0. Min 3 tambah 3, 0. 6 tambah min 6, min 2. Tambahkan min 3, tambahkan 1. Salin di sini. Ini menjadi matriknya. Yang tidak berubah, baris 1. 1, 2, 1, 0. Nah, ini salin nih. Baris 2 yang baru menjadi 0, min 2, min 3, 1. Kemudian, Anda lihat sini. Harusnya diagonal utamanya jadi 1 enggak? Harusnya diagonal utamanya harus jadi 1 enggak? Ini 1, ini harus 1 juga enggak? Bagaimana min 2 yang 1? BIJP lagi kan? Tanya sini. Baris berapa yang mau dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada salah. Sebentar. Oh ya. Supaya ini harus bukan jadikan 0, sorry. Jadikan 1. Supaya jadi 1 pakai BIP. Supaya min 2 jadi 1, maka baris 2 dikali berapa? Min 2, ya enggak? Lalu. Ya. Supaya min 2 jadi 1, ini dikali dengan min 2, ya enggak? Sehingga terjadilah ini. Ini cukup tempatnya ya. Nah, berarti ini baris 1-nya tetap nih. 1, 2, 1, 0. Yang bawahnya yang kita lakukan sini. Ini langsung ya. Ini apa artinya? BIP kali langsung berapa nih? Kali 1/2. 0 kali 1/2 atau min setengah kali 0, 0. Min setengah kali min 2, 1. Min setengah kali min 3, min 3 per min 2. Plus 3 per 2, 1,5. Enak? 1,5 kali 1, min setengah. Dah, jelas sampai sini? Nah, ini muat di sini ya. Apa coretnya sinilah. Nah, sekarang adalah diagonal utama sudah 1, beres. Halo? Sudah. Kemudian bagaimana? Nah, 2 nih. 2 ini harus jadi 0. Enak? Supaya menjadi materi identitas. Nah, 2 supaya 0. Nah, di sini lakukan apa? Kok dikali 0? Aduh, jadi 0 semuanya. Kalau 0 semuanya, determinannya 0. Matrik singular. Nggak bisa kali 0. Jadi, kita tanya, baris berapa yang mau dinolkan? Baris 1. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen diagonal utama. Terletak pada baris berapa?
baris 2 dikali lawan tanda yang menyenolkan 2. Jadi min 2. Nah, jadi di sini Anda tulis akan terjadi sini ya. Oke. Yang baris 2-nya tidak berubah. 01, 1,5, min setengah. Ya, min setengah. Nah, sekarang ya. Sekarang Anda lakukan apa artinya ini? Halo? Bukan ini salah. Yang ini nih. B12-nya apa artinya? Baris 1 yang baru, baris 1 yang lama. Ini agak jauh sedikit. Ya, baris 1 yang baru, baris 1 yang lama, ditambah pengalinya min 2 kali baris belakang baris 2. Baris 1 yang lama berapa? Salin. 1, 2, 1, 0. Batas. Ya nak? Kemudian min 2 kali baris 2. Nah, baris 2 nih kali min 2 berapa? Min 2 kali 0. 0. Min 2 kali 1. Min 2. Min 2 kali 1,5. Min 2 kali 1,5. Min 3 nak? Nah, min 2 kali min setengah. 1 nak? Nah, jumlahkan. Ini menghasilkan baris 1 yang baru. Berapa? 1, 0, min 2, 1. Tulis ini. 1, 0, min 2, 1. Nah, ini apa nih? Ini adalah identitas. Ini apa? Inverse-nya. Jadi, materi inverse-nya apa? Hah? Min 2, 1, 1,5, min setengah. Sama nak? Coba cek yang tadi. Mana yang tadi? Min 2, 1, 1,5, min setengah. Cocok? Cocok? Pasti cocok. Jelas, inilah jawabannya. Ya. Itu memang iklan barang cocok. Ya. Cocok. Pasti cocok. Oke, sudah paham? Sudah, lengkap ya. Tiga. Jadi saya tidak ulang lagi yang 2. Oke. Kita lanjutkan. Nah, belum kan? Kan jam berapa? 20. Oke. Jadi sudah. Nah, sekarang matri transpose. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kalau transpose, kalau mencari inverse, ya mungkin lebih ini ya, pakai cara kopator yang ketiga. Kalau pertama itu apa yang terjadi? Kalau materi 3 kali 3 ada 9 persamaan. Kalau 4 kali 4, 16 persamaan. 5 kali 5, 25 persamaan. Mabuk gitu. Nah, cara kedua bisa juga, tapi banyak bergelimbangan pecahan. Yang tidak ada pecahan adalah kofator. Tapi kofator itu kan nggak kali seperterminan nggak? Kalau terminalnya bukan 1, ya jadi pecahan. Terakhir dikaliin, ya. Ingat nggak? Inverse adalah seperterminan kali materi adjoint. Materi adjoint adalah transpose dari materi kofator. Jadi kofatornya sendiri tidak, kalau aslinya bukan pecahan, pasti aslinya bulat. Elemen semua bulat. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan materi transpose. Ya. Materi transpose. Apa tuh? Materi transpose diperoleh dengan menukar elemen-elemen baru menjadi elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Atau dengan kata lain, elemen. Ya nak? Elemen baris ditukar, ini bahasa singkat ya, ditukar dengan elemen kolom. Ya nak?
elemen-elemen nih, banyak berarti. Elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Tahu ya, atau sebaliknya. Sebaliknya elemen-elemen kolom ditukar dengan elemen-elemen baris. Jadi baris tukar kolom, kolom tukar baris. Paham nggak? Contoh, ini bahasa singkatnya aja ya. Mungkin kalau sini ya, materi transpose diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Ya. Nanti ini juga Anda dapat ya. Saya tidak pernah ujian ini tanya definisi ya. Itu tidak zamannya. Hitungannya, nah, itu yang diuji ya. Contoh, materi A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gampang kayak. Ini adalah baris 2, barisnya banyak baris 2, kolomnya 3. 2 kali 3 nah odol. Odolnya 2 kali 3, maka lambang transport itu adalah lambangnya T kecil, di SMA lambangnya aksen, benar? Aksen atau T kecil atau T besar. Itu banyak notasinya. Betul nggak? Di SMA ada yang pakai aksen, ada yang T kecil, ada yang T besar, gitu kan teman. Sehingga eh, transformasi A, odonya terbalik. 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Kalau bisa sangkar ya tetap dong. 3 kali 3 itu dibalik, tetap 3 kali 3 juga kan. Tapi kalau 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Berarti ini adalah, apa maksudnya? Baris 1 jadi apa? Kolom 1. Jadi baris 1 saya pindah menjadi kolom 1 gitu. Baris 2, baris 2 jadi kolom 2. Ya. Jadi kolom 2 yaitu apa? 4, 5, 6. Jadi ini jadi kolom 2. Kalau tadi apa? Baris 1 jadi kolom 1. Jelas sampai sini? Nampak dengan warna beda ya? Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Oke. Itu aja. Mudah ya? Oke. Nah, sifat-sifat transpose. Ya, sifat-sifat transpose. Ini harusnya sebelum kuliah Anda pelajari dulu ya. Saya salah gak? Harus kirim ke Anda duluan. Saya kirim. Saya bisa nonton yang yang kelas LD 07 itu bisa nonton di situ. Dan juga ada apa? PowerPoint ya kan? PowerPoint itu whiteboardnya, tapi itu sebelum di listener ya, catatan. Oke ya. Berikutnya adalah sifat-sifat matrik transpose ya. Sifat-sifat matrik transpose. Ini perhatian, ini kerjaan apa nih? Hah? Coding. Ya, tapi kalau Anda enggak ngerti, saya tanya BIJP itu apa? Nah, BIJP rumusnya apa? Enggak tahu kan? Karena Anda enggak perhatikan. Tuh. Kalau di 2 jam ini enggak, maksudnya Anda bisa enggak apa-apa terang teman gitu ya. Saya enggak marah. Tapi kalau jam-jam akhirnya Anda enggak ngerti, sia-sia. Ya, itu aja. For you, not for me. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau belajar itu boleh ya, bagus juga. Saya juga dulu waktu sekolah sering teman yang nggak ngerti saya terangkan. Dan bahkan sore ada waktu kosong kita buat study group. Ya belajar yang bisa matematik ngajar matematik, yang bisa fisika ngajar fisika, yang bisa kimia ngajar kimia gitu. Gantian. Ya. Nggak apa-apa. Oke, yang pertama sifatnya adalah seperti inverse. Jika matrik transpose ditransposkan, hasilnya matrik A juga. Yang kedua, matrik A ditambah B ditranspose, itu akan sama dengan apa? Transpose masing-masing. Transpose A tambah transpose B. B.
transpose B. Ya, transpose materi A tambah transpose materi B. Yang ketiga, bilangan skalar P dikali A, ini pakaran skalar dengan materi A, ditranspose. P-nya tetap ya, tidak berubah ya. Kalau inverse berubah kan? Inverse dari super P kan? Nah, kali materi transpose. Ya. Jadi kalau bilangan skalar kali misalnya 5 A ditranspose tetap 5 kali transpose A. Yang keempat, ini yang sama tadi inverse. Kalau inverse tadi A kali B di inverse, inverse belakang kali inverse depan. Ini juga sama. A kali B transpose, transpose materi belakang B kali transpose materi depan A. Ya. Jadi yang ini mirip dengan inverse, ya nak? Inverse. Ini juga mirip satu lagi. Ini mirip inverse juga. Di inverse A di inverse lagi kembali ke A. Ya, dua itu aja. Nah, habis ini kita masuk contoh hitungannya, ya. Contoh. Nah. Ya. Sebenarnya ya ada pertanyaan? Ya, silakan. Di pustakaan ada buku tapi tidak banyak. Dulu saya diterbitkan dari Geraha Ilmu, materi dan transformasi linear yang saya tulis. Ya. Tentunya yang bahannya saya kasih itu adalah isi bukunya itu sama ya, sama. Jadi tidak bisa beli. Ya. Ada jual di online ada. Ya saya kasih e-booknya itu. Jadi baik. Kita masuk contohnya, coba. Eh, Kalau A-nya diketahui ini given ya, A-nya diketahui adalah 2314 ya. Ini semua perhatian ya. Jadi kalau ujiannya bagus kan dapat nilai A, ya kan? Itu semua. Kalau sedikit masih kan nilai A itu tidak harus 100 kan? 92 rata-ratanya ya A juga, 91 ke atas ya. Kemudian dan materi B-nya di given diberitahukan 3142 ya. Ini ketahui. Nah, sifat pertama tadi apa? A tan A. Atau ini kita cari ya. Transposnya berapa? Halo. Baris satu jadi kolom satu. Enak. Baris dua jadi kolom dua. Kan gitu ya. Nah, udah. Baris satunya 23 menjadi kolom satu. Baris dua jadi kolom dua. Kalau isinya banyak. Ya. Ya, beda ya, beda. Nah, ini juga sama. Baris 2 jadi kolom 2, baris satu jadi kolom 1. Enak. Jadi baris 131 jadi kolom 1, baris 2-nya jadi kolom 2 ya. Ini kita cari. Nah, baru kita buktikan yang pertama tadi apa? A transpose katanya A ditransposkan hasilnya A juga. Coba kita lihat, betul nggak? Nah, kita lihat. A transpose nih 2134 ditranspos hasilnya apa? Baris satu menjadi kolom satu, baris dua jadi kolom dua. Sama nama A, dek. Coba lihat. Sama nama A, sama dengan A. Itu maksudnya. Ya. Jadi maksudnya itu. Baris satu jadi kolom satu, baris dua jadi kolom dua. Ternyata benar bahwa materi A jika ditranspos hasilnya sama dengan semula A ya. Yang kedua apa? A tambah B ditranspos. Kita cari dulu. A tambah B berapa? Materi A 2314 ditambah materi B berapa? 3412. Saya layarnya kecil ya. Kalau saya ngajar di ASO layarnya gede.
Papan, justru papannya sedikit. Jadi saya tidak perlu pakai papan kan. Layarnya perlu. Ya. 3, 4, 1, 2. Sehingga hasilnya apa? Elemen serta 2 ditambah 3 berapa? 5. 3 ditambah 4 berapa? 7. 1 tambah 1, 2. 4 tambah 2, 6. Oke ya. Kemudian A tambah B ditranspos hasilnya apa? 5, 7, 2, 6 ditranspos. Hasilnya baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Sini ini ya. Anda lihat baris 2 jadi kolom 2, baris 1 jadi kolom 1. Oke. Ini hasilnya ya. Nah, nanti kita cek sama nak transpos A tambah transpos B. Dari sini lihat. Di jumlah. Ya. Paham ini? Ya. Mungkin saya salah tulis sekian. Ya, ada. Mana dia atau hasil 55. Oh iya ya. Maaf. Ini A-nya tadi berapa? A-nya 2314 ya. Ini ada salah ya. A-nya 2314. Ini betul nih. 2314. B-nya 31. Harusnya 31. Ah, ini salah salin saya nih. Maaf. Salah salin. Makanya ya, jadi lain. Jadi A B-nya berapa? 31, salah salin yang bawahnya. 3142. Hasilnya apa? 2 tambah 35, 2 tambah 35, 3 tambah 14. Itu ya. A tambah B ya. Terus ini 1 tambah 4, 5, 4 tambah 2, 6. Baru sini 5, 4, 5, 6. Baris 1 jadi kolom 1. Ya nak? Baris 2 jadi kolom 2. Ya. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Biasanya nih. 55, 4, 55, 46. Ya. Nah, sama enggak dengan transpos A tambah transpos B? Coba lihat. Kita lihat. Ya. Oke. Mana dia? Jelas sampai sini? Halo? Oke. Jadi baru kita lihat transpos A ditambah transpos B berapa? Transposnya jangan salah salin ya. 2134. 2134 dijumlahkan dengan berapa? 3412. Ya. 3412. Oke, kita jumlahkan berapa? 2 tambah 3, 5, 1 tambah 4, 5, 3, 1, 4, 4 tambah 1, 6. 5, 5, 4, 6. Ini sama enggak? 5, 5, 4, 6. Jadi akibatnya ini adalah A tambah B ditranspos itu sama dengan transpos A tambah transpos B. Enak? Halo? Ya. Jadi ini sama ya. Nah, berikutnya yang ketiga apa? Yang ketiga ada bilangan skalar sampai 5A itu. Yang ketiga. Misalnya 5A. 5 kali A. A-nya berapa tadi? A-nya tadi adalah 2314. 2314 adalah ya dikali masing-masing dengan 5. 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 1 5, 5 kali 4 20. Oke ya. Kita transpos
5A ditranspos. Hasilnya apa? Hah? 5 dikali 10, 15. Itu ya. Ini 5A. Ditranspos kan. Transpos mah kok 40 semacam. Ya. Tinggal salin transposnya berapa? 10, 15, 5, 20. Ini ditranspos. Hasilnya baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Dapat ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Sama nak dengan dikatakan 5 kali transpos A. Ya, ini ya sama nak dengan 5 kali transpos A. 5 kali transpos A berapa tadi? Ini. Ya, transpos A adalah 21, 34 enggak? Coba kalikan. Sama dengan berapa? 5 kali 2, 10. 5 ke 1, 5. 5 ke 3, 15. 5 kali 4, 20. Sama ini? Berarti 5A kali transpos adalah 5 kali transpos A. Oke? 5 itu P-nya. Pengali. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Tinggal yang keempat. Ini yang hati-hati nih. A kali B ditranspos. Transpos belakang ke sampai depan. Ya. Save. Mana hilang? Yang tidak hilang tuh memang betul ya pakai. Saya pernah coba. Cuma saya mesti buka lagi. Kalau hilang, habis sudah. Ya, itu otomatis. Tapi kok dia masuk ke situ ya? Memang itu adalah aturannya. Nggak tahu. Di OneDrive. Ya, OneDrive. Oke, sudah. Dan lanjutkan yang berikutnya yang ke berapa? Keempat. Terakhir. Yang keempat, A kali B dulu. Berapa A kali B? A-nya berapa tadi? A-nya 23. 14. B-nya adalah berapa? 3142. Nah, perkalian adalah apa? Halo? Baris satu kali kolom 1. Apa tuh? Halo? 2 kali 3, 6 ditambah 3 kali 4, 12. Baris 1 dikali kolom 2. 2 kali 1, 2. Tambah 3 kali 2, 6. Baris 2 dikali kolom 1. 1 kali 3 ditambah 4 kali 4, 16. Baris 2 kali kolom 2. 1 kali 1, 1. 4 kali 2, 8. Hasilnya 18. Nah, sekarang A kali B ditranspos adalah apa? Nah, 18, 8, 19, 9 ditranspos. Baris 1 jadi kolom. Baris 2 jadi kolom 2. Dapatnya ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Transpos belakang. Terbalik kan ya. Transpos belakang dikali transpos depan. Kalau A transpos kali B transpos tidak ketemu. Ya. Jadi transpos belakangnya mana tadi? Transpos belakang tadi transpos 34. Mana? 3412. Nih, 3412 kali 2134. 3412 dikali dengan 2134. Berapa? 2134 tuh. Nah, baris 1 kali kolom 1 apa? 3 kali 2, 6 ditambah 4 kali 3, 12. Baris 1 kali kolom 2. 3 kali 1, 3. 4 kali 4, 16. Baris 2 kali kolom 1. 1 kali 2, 2. Tambah 2 kali 3, 6. Baris 2 kali kolom 2. 1 kali 1, 1. Tambah 2 kali 4, 8. Ini ngerti nih? Perkalian geometri. Ya siapa udah dapat kan?
Nah, hasilnya apa? 6 tambah 3. 9. Apa nih? Oh, ini belum selesai. Saya kacau. Belum selesai ini. Ini 6 tambah 12 18. Ini 3 tambah 16 19. 2 6 8 9. Samakah? Akibatnya A kali B. Sorry. Matri A kali matri B. Matri A kali matri B ditranspos itu sama dengan transpos yang belakang kali transpos yang depan. Ingat tuh ini. Oke ya. Berakhirlah yang transpos. Nah, sekarang ini ada sifat ya. Sifat matri bisa sangkar A. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan ya. Sifat apa? Waktu belum kan? Jadi sifat matri sangkar. Bujur sangkar. Bujur sangkar itu sebut juga apa? Persegi ya. Matri persegi ya. Bujur sangkar. Nah, matri A ditambah transpos A itu adalah hasilnya apa? Simetris nggak? Matri A tambah matri A adalah simetris. Simetris. Contohnya misalnya A-nya misalnya A-nya adalah 1 1 2 0 2 3 1 0 1 1. Misalnya ya 3 kali 3. Ini adalah odo 3 kali 3. Kita cari transposnya berapa? Transposnya baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Halo? Sekarang tambahan coba. Matri A tambah transpos. Hasilnya apa? Halo? A-nya. Tambah langsung ya. 1 tambah 1. 2. 2 tambah 2. 4. 0 tambah 0. 0. 2 tambah 2. 4. 3 tambah 3. 6. 1 tambah 1. 2. 0 tambah 0. 0. 1 tambah 1. 2. 1, 2. Oke. Dia katakan sini matriks simetris. Apa artinya itu? Diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin. Coba lihat sekarang. 44, 00, 22. Betul nggak? Ya. Kiri kanan dari diagonal utamanya bilangannya sama. Ini disebut matriks simetris. Simetris. Oke, tidak ada lagi. Satu lagi. Apa? Oh ya. Kemudian kalau dikurang apa hasilnya? Kalau matri A dikurang transpos, hasilnya adalah apa? Disebut skew. Skew simetris. Simetrik. Simetrik atau simetris. Ya, simetrik atau simetris. Skew, ada skew. Skew simetri itu apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat sini, tadi A-nya A dikurang transpos apa tadi? Mana tadi? A-nya 120 catat ya. 120 231 011. Nah, dikurangi transposnya. Transposnya baris 1 jadi kolom 1, baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3.
Sama lah matrik itu. Hasilnya matrik nol. Betul kan? Ya angka sama persis. Dikurangi. Itu disebut skew simetri. Nah, sampai situ ada soal latihan Anda ya. Ada soal latihan Anda di ada di itu nanti. Nah, ini soal latihannya yang ada 3. Oke. Sebenarnya nomor 1 sudah saya jawab tuh. Belum. Sorry. Transpose ya. Oke, saya. Oke, sampai sini kita save dulu sambil kita absen. Mana absen? Wah, lupa ya. Wah, masuk. Lihat lagi. Atsu itu yang di alam sutra ya. Salah. Change. Ya, kita satu attendant. Banyak yang kosong. Error semua. Aduh. Coba. Charles Dano Huang. Ngapa? Salah ya. Jadi Venus X apa? Venus access connection fail. Dion. Lu. Ngapa? Ini harus dicoba tanyakan ya. Ada akademis. Eren Geraldi Patra. Why? Ellen? Halo. Oke, Eren, kok Anda angkat tangan? Mana Eren deh? Kok fotonya cewek? Hah? Eren ini mana Erennya? Emang Anda tuh? Wajahnya sini cewek, anak cowok. Tukar wajah Anda ya? Aduh, kacau nih anak nih. Dan Maxilian Clementus ada? Halo? Ada. Glendon Fevir Winata. Ngapa? Hah? Terus Kennedy Kui Felix. Ngapa? Hah? Error. Kemudian apa nih? Melvin Liang Alianto. Ada? Melvin? Nggak ada. Owen. Kenapa? Nggak bisa ya? Stefanus Fransiswanto. Ngapa? Hah? Ya antara error atau lupa. Satu lagi. Stephen Gui. Why? Connection fail. Connection Venus access connection fail. Ya. Berarti ada semua.
Oke, Tapi mau itu menikmat di angka dulu kan. Melakukan sesuatu. Oh, ada yang biasanya sama melampaui dan pasti. Oh, bisa keluar apa? Bisa keluar. Mungkin lah. Ini betul juga. Ini sama ada di sini. Belum lagi. Kalau orang suka pakai belum pakai itu apa ini? oh ya ini SF ya terakhir.